iklim kolaborasi riset juga itu tuh ada. Jadi kemungkinan sebenarnya di Indonesia udah mulai ke situ juga arahnya. Iklim kolaborasi riset itu memungkinkan mereka untuk menghasilkan banyak riset dalam setahun gitu, ada beberapa riset yang dilakukan karena memang bareng-bareng gitu emang. Jadi bisa lintas universitas, lintas ilmu gitu loh. Dan lagi tuh gini, iklim risetnya sudah terbangun di situ gitu loh. Jadi kayak mereka tuh melakukan riset karena mereka seneng gitu. Jadi bukan melakukan riset karena buat mereka. Udah panggilan saja gitu ya. Dosen tuh ada track. Ada dosen tenure track itu tuh ya sama seperti di Indonesia, dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi itu yang penelitian, pendidikan sama pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada track-track lain, misalnya ada lecturer track, ada research track. Orang aja kan maksudnya mengejar PhD kan 4 tahun normalnya. Kadang-kadang geser-geser dikit, paling cepat 3,5 tahun. Ini udah 10 bulan. Kemudian pasti kan ada sebuah proses yang nggak mudah lah ya, gitu kan. Ngadapin tekanannya, Amerika juga di negara orang juga Amerika, betul. Kemudian juga kalau sakit kan ya BPJS juga mahal gitu Amerika kan, itu gimana teh gitu. Jadi pas di Amerika itu memang bisa diselesaikan dalam waktu cepat itu karena pertama memang si programnya dari awal memang dia udah kasih tahu bahwa program PhD ini bisa diselesaikan dalam 3 tahun. Jadi tergantung kitanya, kita bisa memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Pertama karena hal itu tuh juga menarik buat saya gitu, karena kan buat apa kuliah PhD lama-lama gitu. Tapi itu tetap tergantung kita. Jadi kalau kemudian kita banyak juga yang kemudian nggak bisa memenuhi yang 3 tahun itu gitu loh. Dalam waktu yang 3 tahun itu memang memang agak cukup berat juga. Pertama kan. Tapi memang normal ya orang-orang PhD itu agak berat lah kuliahnya gitu. Berat, kemudian merasa butuh konseling dan sebagainya, memang gitu ya? Betul, karena memang berbeda ya ketika misalnya kita S2 sama S3 itu beda. S2 tuh masih kayak masuk ke kelas belajar gitu. Tapi kalau S3 tuh kita diharapkan untuk melakukan segala hal sendiri. Melakukan penelitian sendiri dan lain-lain. Kita bikin studi plan sendiri gitu loh, segala macam. Jadi memang semuanya tuh nggak ada yang ngingetin ya, kita harus yang inisiatif gitu loh. Kalau kemudian kita nggak memotivasi diri kita sendiri, kayak nggak nge-push diri kita sendiri, itu tuh nggak akan bisa lewat gitu. Ya. Makanya waktu pas di sana juga perjuangannya untuk beres dalam 3 tahun itu memang agak susah juga. Banyak yang harus dilakukan gitu, nggak cuman bikin disertasinya aja yang pada akhirnya saya cuman punya waktu tidur 3 jam sehari gitu misalnya. Tapi juga saya perlu konsultasi ke dosen juga, tapi ke konsultasi ke psikolog juga hampir setiap minggu gitu loh. Agar dia berarti tingkat stresnya tinggi sebenarnya ya. Iya, tingkat stresnya tinggi. Dan makanya pas di situ karena tadi disampaikan bahwa bersyukurlah di Indonesia ini ada BPJS kan. Ini kayak kalau di Amerika tuh nggak ada. Kalau sakit itu mahal deh. Jadi dilarang sakit. Dilarang. Dari dulu moto saya adalah pas ketika saya kuliah itu. Tuh orang miskin loh. Iya, gitu. Jadi karena nggak ada BPJS dan lain-lain kan. Kalau sekali seeing dokter gitu, sekali ketemu dokter itu kita keluar $200 gitu, 22 juta sendiri gitu. Jadi $200 sekali ketemu doang kali ya. Itu tuh belum dikasih obat dan lain-lain. Jadi makanya saya berpikir gimana caranya mental saya tetap terjaga, fisik saya tetap terjaga gitu loh. Jadi otomatis yang saya lakukan ketika 3 tahun itu adalah saya lari setiap hari gitu misalnya. Menyukai sesuatu hal yang kita suka gitu. Iya, lari setiap hari, kemudian konsultasi ke psikolog itu salah satu cara untuk bisa tetap waras gitu. Kampus menyediakan? Kampus menyediakan. Setiap kampus. Jadi
salah satu hal yang kemudian menjadi kekuatan kalau apa ya, satu hal yang perlu kita contoh juga gitu dari apa namanya di Inggris atau di Amerika atau di Negara maju lah ya. lah, itu adalah universitasnya menyediakan biro konsultasi memang, dan biro konsultasi nggak sekedar ada aja gitu loh, tapi benar-benar bantuin Aktif. gitu. Buat Bukan itu cuma ya. gugur kewajiban gitu. Tapi Iya. itu biro konsultasi itu urutan mental, Ya urusan mental. urusan studi nggak? Iya, urusan studi itu lebih ada dosen walinya kan yang bantuin gitu. Supervisornya ada lah gitu loh. Tapi kalau misalnya Berkaitan sama mental, urusan dia ada studi psikolog khusus. berkaitan dengan mental, otomatis kan karena si supervisor nggak ada kebidangan di psikologi, otomatis dia akan refer ke si apa namanya biro konsultasi itu, dan itu tuh semuanya gratis gitu. Macam itu. Tapi fasilitas lain kayak misalkan perpustakaan itu Perpustakaan. peran pentingnya gimana Itu, kalau kalau maksudnya dikaitin sama sistem pendidikannya ya. Mhm. Kalau di kita kan kadang nggak nyambung tuh. Benar-benar. Kecuali emang orang-orang yang memang kutu buku kan, mainlah di perpustakaan. Kadang-kadang juga nggak tahu Enggak ya, enggak perpustakaan di nyambung. Itu mana ya. adalah datang ke Bener-bener. perpustakaan buka komik, Pak. Tapi kan negara yang seperti Amerika yang tingkat literasinya bagus, pasti kan perpustakaan Bagus, iya. menjadi sebuah ukuran Benar-benar. keberhasilan ya. Dan itu tuh fasilitasnya sangat penting kalau bagi mahasiswa. Studio di sini. Karena itu kalau perpustakaan itu dibuka 24 jam. Oh 24 jam. Jadi bisa kapan aja kita mau belajar kita datang ke situ. Dan perpustakaan itu tuh perpustakaannya tuh memang enak untuk Cozy lah ya. ya untuk belajar dan lain-lain tuh emang enak gitu tempatnya. Terus buku-bukunya juga lengkap dan lain-lain kan. Jadi orang bisa berlama-lama di situ. Ada studi grup ruangan khusus untuk studi grup juga gitu dan lain-lain, jadi lebih enak. Artinya kalau riset di perpustakaan itu sangat sangat nyaman lah. Nah, Makanya kemudian ada benar nggak tahu ya. Begitu di negara luar karena fasilitas perpustakaannya baik, dia menjadi produktif menulis Betul, misalnya, betul. menghasilkan jurnal. heeh. Begitu balik ke Indonesia menjadi aksesnya jadi tidak Akhirnya seluas itu. ya, paling kan misalnya kayak di kalau di universitas yang kayaknya jam 8 jam 9 udah tutup kan pasti kan. Tapi kalau di sana kan sebenarnya sih nggak sehatnya juga, karena waktu itu tuh sempat ada kebijakan juga dari kampus waktu di Newcastle, dia kan buka 24 jam tuh. Suatu saat kebijakannya itu diubah sampai jam 12 malam, semua orang harus pulang, karena ternyata membuka perpustakaan selama 24 jam itu tuh justru ada efek sampingnya juga. Mahasiswa nggak mau pulang, mereka belajar terus di dalam perpustakaan tersebut. Jadi akhirnya dibikin terus, kebijakan Pak. untuk mengurangi jam. Kalau kita Itu orang ngeri banget ya belajar 24 Nggak, tapi mungkin jam. karena tuntutan sistemnya sistem memang pendidikannya memungkinkan itu, begitu. memacu untuk belajar Betul. gitu kan. Target Iya, 10 jurnal, Iya, bikin Pak. tulisan, bikin apa gitu. Iya, dan ini juga sih, kalau di perpustakaan itu tuh kita jadi terpacu juga karena ngeliat orang-orang juga belajar gitu. Oh, Jadi auranya kompetitif, ya gitu loh. Jadi kompetitif juga jadinya. Jadinya ada aura-aura di mana. Makanya lebih produktif karena lihat orang, wah gila, mereka lagi Belajar belajar nih, terus masa gitu ya. kita nggak belajar, nah kayak gitu. Nah, ini yang mungkin kayak agak gitu. beda dengan di negara Wakanda. Negara Konoha. Konoha ya kan. Iya. Mungkin kalau di Indonesia nggak bisa sampai lama itu mungkin masalah keamanan juga kali ya. Iya. Iya, betul. Makanya kalau sukses di sini modalnya itu. Kalau mau buka supermarket di sini nggak usah pakai modal linggis aja. Tinggal di perpustakaan. Siapa yang ngelinggis? Siapa yang jual buku ini? Kalau di Indonesia memungkinkan orang jual buku. Iya, di kilo juga banyak Iya, Pak bener. itu ini. Dan Betul, akses bukunya Bagus ya. banyak bagus gitu ya. loh, dan akses Dan up to online date juga ya. banyak, up to date. Gitu. Karena resource-nya banyak, Pak. Kalau di Indonesia kan resource yang dikasih uang yang dialokasikan, anggaran yang dialokasikan Untuk perpustakaan itu besar sekali. Iya, di situ besar sekali gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin agak terbatas dan lain-lain. Tapi ya, mungkin kalau- makanya nggak bisa Ya, fasilitasnya kita seperti itu doakan. dikasih. Nah, tapi Hikmat. memang kan kuncinya ya bagaimanapun untuk naikin sumber daya itu kan akses terhadap informasi kan. Betul. Informasi yang benar artinya Benar, gitu loh. benar. Kan kadang informasi yang hoax juga banyak kan. Benar. Itu di perusahaan itu memungkinkan kita Iya, dapat informasi. Kayak semacam jurnal aja, semuanya kalau semua akses jurnal tuh semuanya tuh buka gitu. Sedunia. Ya, jadi kayak mereka jurnal-jurnal bagus itu kan, itu tuh aksesnya kebuka untuk mahasiswa semua gitu loh. Kemudian kalau kita misalnya nih di perpustakaan, ada buku yang kita mau, tapi nggak ada di bukunya.
mereka akan bantu kita untuk beliin yang baru, beliin buku yang kita mau itu, atau dia pinjemin ke perpustakaan yang lain. Jadi kampus lain. interlibrary system gitu. Oh, udah ada juga Ada yang begitu kayak ya. gitu. Jadi memang sementara di Indonesia gitu, ketika saya balik ke Indonesia dan jadi dosen gitu, akses buku tuh jadi kemudian tertutup lagi gitu. Jadi apa namanya, ya nggak salah, yang nggak bisa terhindarkan lagi kemudian mahasiswa nyari akses buku lewat lewat bajakan gitu. Oh. Dan mahal juga kan, nggak difasilitasi. Tapi kalau di juga. Palasari sih saling bantu sih tukang jualan di Palasari. Masih Palasari. Oh, nggak ada sih. Oke, saya cari di sana. Nah, tapi kan memang akademi book itu kan menjadi faktor penting ya. Betul, Akademi betul. book, jurnal. Jurnal, gitu. benar. Ya, terutama jurnal lah. Katanya sekarang di Indonesia juga sekolah-sekolah lebih menghargai jurnal kan ya. Artinya kalau sumber penulisan, sumber riset jurnal itu dia lebih diapresiasi karena sebagai sumber primer kan. Iya, dan karena lebih cepat kan up to date keilmuannya kan dibandingkan buku kan. Oh. Karena kan prosesnya Iya, lama, prosesnya Pak. lama Proses kan kalau kalau buku kan buku kan. lama. Kalau jurnal kan mungkin bisa dikerjakan Iya, bareng-bareng, betul. tapi firm dia bahwa bener lah ini kan. Iya, gitu, jadi bisa sumber kita informasi. makanya mereka lebih mengacu ke Jurnal. jurnal kebanyakan sekarang gitu. Dan sanatnya bener ya. Sana. Dan sekarang tuh banyak Reviewer, Pak. Reviewer. Citasi. Nah, di sini itu memang jurnalnya kan lucu di Indonesia itu ya. Kalau nulis jurnal itu katanya jadi salah satu betul penilaian. sebagai dosen ya. Dosen. Sebagai Peneliti dosen. juga sama. Ada jadi kalau mau naik jenjang akademiknya dosen gitu, itu tuh perlu sejumlah publikasi baru kita bisa naik jenjang gitu loh. Oh, kayak Macam-macam. maksudnya jadi rektor, kepala gitu ya. Benar-benar. Jadi Tapi guru akhirnya besar. ini bisa panjang juga diskusi karena akhirnya dengan adanya kebijakan semacam itu justru kuantitasnya banyak tapi kualitasnya jelek pada akhirnya. Karena bikin riset itu sebenarnya ya ada riset-riset yang bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu. Tapi banyak juga riset yang perlu kita lakukan dalam waktu panjang gitu karena kita Sehingga perlu lintas anggaran gitu analisis lah. dan lain-lain segala macam itu. Jadi karena ada kebijakan untuk harus ngumpulin dan lain-lain yang kayak gitu-gitu, akhirnya ya seadanya aja kadang-kadang. Tapi kalau di luar memang tuntutan dosen seperti itu. Di luar juga. tuh justru enggak. Jadi berbeda. Jadi kalau mereka nggak kenal tuh misalnya jurnal Scopus gitu. Enggak. Mereka nggak kenal itu. Yang mereka kenal adalah jurnal bereputasi di bidang mereka apa gitu. Itu aja. Dan kemudian kewajiban mereka itu tuh nggak seperti yang di Indonesia misalnya kayak harus berapa jurnal setahun dan semacam itu enggak. Jadi mereka mereka biasanya riset multi years gitu biasanya. Oh. Ya baru ada hasilnya tuh misalnya setelah Tapi 2 kenapa tahun. mereka lebih produktif ya? Sehingga kita di perpustakaan, kita bisa mengakses jurnal yang tadi update. Iya. Ya kan berarti kalau update berarti kan outputnya banyak. Ya kan? Outputnya artinya jurnal-jurnal yang tersedia di perpustakaan itu sangat update Oke. dan banyak gitu kan. Berarti kan dihasilkan oleh banyak resources juga. Pertama mungkin ada iklim kolaborasi juga. Iklim kolaborasi riset juga itu tuh ada. Jadi kemungkinan sebenarnya di Indonesia udah mulai ke situ juga arahnya. Iklim kolaborasi riset itu memungkinkan mereka untuk menghasilkan banyak riset dalam setahun gitu, ada beberapa riset yang dilakukan karena memang bareng-bareng gitu emang. Oh. Jadi Jadi nggak bisa lintas dibebankan. universitas, lintas Bisa dosen, gitu. lintas ilmu gitu loh. Iya. Dan lagi tuh gini, iklim risetnya sudah terbangun di situ Iya. gitu loh. Jadi kayak mereka tuh melakukan riset karena mereka seneng gitu. Jadi Bukan melakukan riset karena buat mereka. Udah panggilan saja gitu ya. Jadi kalau di Amerika itu tuh bahkan dia ada dosen tuh ada track. Ada dosen tenure track itu tuh ya sama seperti di Indonesia, dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi itu yang penelitian, pendidikan sama Pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada track-track lain, misalnya ada lectural track, ada research track. Yang lectural track itu cuman dosen-dosen yang ingin ngajar aja. Ada research track itu dosen-dosen yang pengen riset aja. Jadi itu tuh ada kayak gitu. Jadi memang ketika mereka misalnya ngambil tenure track gitu misalnya atau riset track misalnya, mereka memang udah tertarik di riset gitu loh. Mereka akan melakukan itu gitu. Itulah mungkin sebabnya Amerika Betul. paling tinggi penghasil Nobelnya. Nobel. Paling banyak Iya, jumlahnya. karena memang iklimnya tuh udah kebangun gitu loh. Dan jadi makanya kualitasnya bagus. jadi karena sistemnya udah terbangun, Pak. Orang yang malas-malasan juga terpacu. Berarti lu harus ke sana. Iya, makanya
Ada juga sebaliknya. Karena sistemnya berantakan, orang yang rajin pun berantakan juga. Kan gitu, Pak. Nah, Kak, jadi kalau misalnya ya kita mau studi di Amerika, berarti kan pemahaman ini harus dipahami, harus sadar betul bahwa kita tadi membuat plan studi sendiri, target riset sendiri gitu kan, sehingga sesuai jadwal lah. Karena kan beasiswa itu kan berapa lama rata-rata itu? Beasiswa itu tuh rata-rata untuk S3 ya, itu 3 tahun. Makanya salah satunya kenapa kemudian saya paksakan selesai 3 tahun tuh Biar karena pas gitu ya. biar pas, jadi 3 tahun saya nggak perlu cari pendanaan lain. Oh, kalau lewat 3 tahun harus nyari pendanaan Harus lagi. cari pendanaan baru. Tapi kalau di Amerika untungnya itu tuh bukan hal yang sulit. Karena di Amerika itu tuh memang ketika kita terdaftar sebagai PhD student, itu tuh otomatis kita udah dapat secure pendanaan dari mereka. Jadi udah pasti kita biaya kuliah di waive, udah nggak perlu bayar lagi. Dan kita kompensasinya adalah kita jadi research assistant atau teaching assistant di situ yang kita bayar. Gitu. Jadi itu yang bayaran kita, living allowance kita dari bayaran kita sebagai research assistant dan teaching. Oh, dibayar berarti? Dibayar justru. Berarti universitas bayar student? Iya, student, untuk yang PhD S3, student lah? Yang S3 itu begitu. Justru kayak gitu. Jadi kalaupun saya nggak dapat full break nih waktu itu, tapi kemudian saya dapat di hire jadi PhD student di di University of Missouri itu, saya akan tetap dapat tuition uang kuliah saya tetap akan di waive, dihilangkan, sama kemudian saya dibayar. Karena jadi kayak dipekerjakan sebagai research assistant dan teaching assistant di situ. Oh. Enak juga ya kalau gitu ya. Asal mau tidak sakit asal. Ya, tidak sakit. Asal Yang mahal. Udah mah belajar dibayar juga ya, Pak ya. Iya, makanya katanya ada gini, ada cerita. Kalau mau menguasai suatu negara, katanya gitu, harus dibikin rakyatnya bodoh, jadi gampang dibodohin. Kalau rakyatnya pinter, rada susah dibodohin. Berarti kan dia mau rakyat Amerika, mau rakyatnya pinter, sehingga riset dipermudah. Itu referensi dipermudah. Orang mau jadi PhD difasilitasi kan, berarti kan. Memang apa ya? Memang itu apa ciri negara maju ya? Bisa jadi sih. Atau memang mungkin ya memang sistem pendidikannya agak berbeda sih daripada kita kan. Dan mereka memang karena kan memang prosesnya juga udah lama juga kan, ratusan tahun. Iya. Ratusan tahun berdirinya. Dan mereka juga mengadopsi kan, mereka ini kan Amerika ya dari berbagai negara ya, Inggris dan sebagainya, kemudian migrasi ke Amerika. Pada akhirnya membangun sebuah sistemnya pun yang sudah baku menurut. Tapi kan bagaimanapun kan gini ya, riset itu kan menentukan kualitas peradaban kan ya. Kualitas peradaban. Artinya kan Amerika bagaimanapun sampai sekarang menjadi penguasa dunia. Karena mungkin salah satunya salah satunya kekuatan sistem pendidikan dan risetnya ya, kayak gitu ya. Ya, teori-teori pun kan masih banyak sekarang diambil dari Amerika kan. Dan satu hal lagi mungkin yang terjadi kenapa mereka masih menguasai adalah karena ada imperialisme pengetahuan juga gitu loh. Jadi kayak dominasi pendidikan itu cenderung dari Western kan gitu. Jadi teori-teori yang diajarkan sampai ke kita itu adalah teori-teori Amerika dan segala macam. Kalau ada dosen-dosen Asia nih yang punya teori baru, itu kemungkinannya bakal diterima di di dunia internasional akan lebih sulit gitu dibandingkan riset-riset yang dihasilkan oleh orang-orang Eropa. Benar juga ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita lah ya, orang Asia, pinter lah gitu. Berdebat menemukan teori baru misalnya gitu. Itu lebih susah. Lebih susah untuk diterima secara internasional ya. Oh. Mungkin ada beberapa orang yang pakai itu. Tapi yang kayak jadi teori fundamental untuk ngajarin misalnya komunikasi atau ngajarin apa, itu pasti akan tetap pakai. Tapi sebagai riset dia diterima, tapi sebagai acuan gitu loh. Iya. Karena masih debatable ya. Iya, masih ada penjajahan keilmuan itu gitu loh. Masih ada keinginan hegemoni lah bahasanya, hegemoni untuk menguasai itu gitu loh. Jadi kalau di misalnya conference bagus tuh, conference bagus atau jurnal bagus tuh gitu, kadang-kadang tuh untuk si peneliti Asia bisa kemudian diterima di tulisannya tuh di situ, itu tuh akan lebih susah ininya. Di jurnal-jurnal gitu, dimuat di jurnal-jurnal gitu. Artinya dalam dunia pendidikan ada diskriminasi itu ya. Kalau sekarang tuh kalau di dunia di bidang saya kan ada
jurnalistik kan ya. Conference terkenalnya itu tuh ada agency namanya. Ada ICA juga. Nah, itu tuh di situ sekarang itu tuh dia justru punya ada satu divisi yang itu tuh khusus untuk nampilin karya-karya internasional. Saking untuk mengakomodasi itu gitu loh. Mengakomodasi peneliti-peneliti asing itu tuh untuk menyampaikan risetnya di kancah internasional itu gitu. Jadi mereka bikin divisi sendiri bahkan sekarang. Ya, tapi bagaimanapun kan makanya pentingnya belajar di itu ya. Maksudnya pentingnya belajar di luar itu adalah bagaimana kita menyerap ilmu mereka. Betul, kita serap ilmu ya mereka. Kalau tidak belajar kita semakin jauh jaraknya berarti kan. Berarti manfaat belajar di luar negeri ke Indonesia sebenarnya itu ya. Artinya ada transfer pengetahuan, ada transfer pengetahuan, ada kayak apa ya lagi ya. Pasti kan karena sistem pendidikan yang berbeda. Sehingga membawa budaya baru di dalam role kita ya. Gitu. Iya, ada hal baru yang kita tahu, kemudian kita bisa aplikasikan di Indonesia juga, misalnya semacam itu. Terus dan jaringan baru tentunya. Ada jaringan baru juga. Kemudian apa ya? Jadinya kalau di situ tuh lebih merasa lebih kayak benar-benar belajar gitu dibandingkan waktu di Indonesia gitu rasanya gitu loh. Itu ya benar. Jadi suka tidak suka sebenarnya ya kalau negara ini mau maju berarti kan harus banyak dikirim. Banyak dikirim dan banyak juga kemudian balik kontribusi juga gitu loh. Karena kan nggak tahu juga kalau kemudian mereka nggak balik apa yang kamu pelajari di situ. Harus tahu. Nggak ada bisa transfer. Penting nggak sih misalkan dari luar tuh maksudnya si negara atau lembaga itu memfasilitasi gitu. Kayak misalkan kalau yang dosen-dosen kan peneliti gitu misalkan dikasih ruang untuk ke universitas tertentu gitu. Beberapa universitas mungkin udah kayak mereka udah punya ini sendiri kali ya, maksudnya kebijakan sendiri-sendiri dan memfasilitasi itu gitu. Makanya kemudian ya yang saya lihat sekarang di Indonesia, Universitas Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan asing. Ya kan tujuannya untuk itu kali ya. Salah satu poin akreditasi di universitas kan juga salah satunya kolaborasi dengan internasional. Oh gitu, ada KPI itu ya. Ada KPI yang dari kementerian. Dan itu tuh harus diikutin kita kalau misalnya dapat akreditasi bagus gitu tuh itu kita perlu melakukan kolaborasi dengan internasional juga. Berarti termasuk event-event internasional itu dihitung juga berarti ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kebijakan riset harus diterbitkan di jurnal Scopus dan lain-lain sebenarnya fungsinya adalah untuk internasionalisasi itu sebenarnya memang ada bagusnya juga di satu sisi gitu. Satu sisi lain kualitas risetnya jadi karena dipacu terus-terusan gitu akhirnya jadi kadang-kadang kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Mesinnya aus. Iya, karena muter terus. Atau malah melakukan kecurangan-kecurangan. Iya, gitu. Kita tahu lah akhirnya muncul jurnal-jurnal predator gitu kan. Jurnal-jurnal predator. Terus habis itu kita di media massa juga kita sering dengar kan ya misalnya kayak dosen yang kemudian mengklaim riset semuanya semacam itu gitu. Itu kan salah satunya karena ada di-push untuk target ya. Satuan waktu ya. Tapi kalau begitu berarti kan sebenarnya kalau kita mau tadi ya. Misalnya kenapa mungkin Indonesia itu banyak membuat program LPDP. Banyak ngirimin mahasiswa ke luar. Sebenarnya kan supaya Indonesia bisa salah satunya lah mungkin di samping itu. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan barat ini bisa diadopsi berarti kan? Iya, sebagai model pembelajaran dan pendidikan. Karena kan gini katanya. Waktu Indonesia merdeka itu jumlah sarjana itu kurang dari 100. Betul, Pak. Sepakat, kan? Pak. Tapi itu membuat Indonesia merdeka. Jumlah sarjana kurang 100, Indonesia merdeka. Kebayang. Sekarang jumlah mahasiswa tadi Bapak katakan 7.000 per tahun. Itu yang LPDP, Pak. Itu LPDP. Sekarang jumlah mahasiswa berapa? 9.000. 9 juta. Harusnya Indonesia lebih maju dong. Maju, Pak. Jadi kalau yang pertama tuh yang cuma 100 orang, itu merdeka doang kan, Pak? Iya betul. Merdeka itu. Ya artinya menurut saya gini, kenapa misalnya kita harus mempersiapkan supaya tidak culture shock, tidak apa, kan sebenarnya supaya belajarnya betul kan, gitu kan. Belajarnya betul sehingga membawa ilmu ke sini, mengembangkan negara ini. Betul. Iya kan? Sepakat, Pak. Saya pikir kan pembangunan sebuah bangsa itu bahan bakunya itu pendidikan. Jadi kalau pendidikannya diatur benar, sistem pendidikannya benar, kalau bahasanya Gita Wirjawan kan adalah tidak hanya sistem pendidikannya,
Tapi bagaimana membuat manusia pengajarnya pun Tapi benar. pertanyaannya adalah berapa banyak sebenarnya mahasiswa Yang dibutuhkan? Indonesia? Bukan. Apa Pak? Yang dikirim ke luar negeri setiap tahunnya dibandingkan negara Cina. Katanya Cina sampai jutaan loh dikirim. Oh ya, benar-benar. Iya kan? Kayaknya sekarang makin banyak ya. Makin Karena banyak. informasi tentang beasiswa Makin mudah sih ya. Kan mudah. untuk beasiswa tuh makin mudah. Terutama karena ada LPDP tahun 2012 itu makin banyak lagi yang ke luar negeri. Oh, itulah caranya gitu ya. Dan sebenarnya yang mungkin banyak orang yang nggak tahu adalah ternyata tuh dapetin beasiswa langsung dari kampusnya, nggak perlu lewat LPDP, Fulbright, Chevening dan lain-lain, itu tuh sangat mungkin dilakukan gitu dan sangat mudah. Gitu. Kalau berani gitu ke Amerika, misalnya ke Amerika ya siapin visa, Biaya tiket hidup, pesawat ya dan kan? lain-lain, biaya hidup bulan pertama itu tuh sebenarnya udah cukup untuk bisa Mengakses belajar itu di ya. Amerika, mengakses Oke. beasiswa di situ. Jualan tebo di Kita udah agak susah Pak ini Pak. Oh, bisa sampai gitu ya? Ada beasiswa kampus banyak sekali yang menawarkan Oh. sebenarnya. Artinya Cuma Berarti kadang-kadang sebenarnya nggak bisa. kampus memfasilitasi. Benar. Iya. Mereka juga welcome untuk Welcome, datang ya. orang-orang Indonesia. Iya, orang apa itu gitu. yang kemudian Artinya nggak sebenarnya diakses. Amerika justru lebih welcome ya dibandingkan Amerika maksudnya justru tuh hampir setiap universitas itu pasti ada kuota beasiswa untuk Asia atau ya untuk PhD dan S2 lah gitu, tuh pasti ada kuota beasiswanya dan itu bisa diakses sama orang di luar Amerika gitu. Karena tuh di Amerika itu tuh yang mau kuliah S2, S3 itu tuh sedikit Pak. Jadi kayak Oh justru orang Amerikanya sendiri jarang mau kuliah. iya, kalau lihat PhD-nya nih, porsi PhD, jadi tuh orang student Asia itu paling banyak itu tuh sebenarnya di level PhD dan S2. Oh. Di S1-nya justru nggak, karena memang orang Amerika tuh nggak terlalu berpikir untuk ngambil S2 pendidikan lanjut gitu, karena menurut mereka kalau mereka nggak butuh banget, kalau mereka nggak mau jadi dosen ataupun mau jadi peneliti, mereka nggak akan ngambil S3 atau S2 gitu loh. Kalau di sini banyak S2, S3 karena penting untuk kampanye. Beda. Iya kan Status katanya sosial, kan? bener. Iya kan? Kan banyak honoris causanya banyak di sini kan gitu kan. Jadi, Komen tapi Ya tapi enggak, kalau gitu kan tujuan pendidikan menjadi benar. betul. Bahwa orang mau ngambil S2, S3 lebih untuk memperdalam ilmu. Benar. Bukan untuk tujuan lain kan berarti kan. Tapi karena serius mendalam ilmu, lahirlah berapa. Kalau saya sih peraih Nobel itu ukuran bagaimanapun. betul Pak. Dan Ukuran. itu dominasi memang di negara-negara maju kan. Peraih Nobel itu. Katanya semakin banyak penghadiah Nobel di negara itu semakin kuat risetnya ya. Iya. Analoginya pastinya. gitu ya kali ya. Analoginya Analogi. ini mah nggak ngerti, saya juga belum dapat Nobel. Ya. Saya juga baru dapat novel Pak. Nobel saya baru Ada dapat temen saya Nobel. namanya Nobel Baswedan. Dulu di KPK Tapi Pak. bisa jadi karena banyak yang dapat Nobelnya adalah orang-orang luar situ tuh, ya bisa jadi karena memang Panitianya dari ada sana. masih ada Uang diskriminasi terhadap periset Asia atau negara lain, itu mungkin ada juga. Ada juga Faktor faktor itu. lain. Ada gitu. faktornya. Ya, bisa aja Tapi mereka paling bagus tidak juga. semakin banyak orang Asia yang kemudian benar. ke Amerika, ke negara-negara Barat, ini kan menunjukkan bahwa ya dunia ketiga itu sebenarnya bisa juga untuk Ya soalnya untuk di dunia maju. olahraga kan sudah mulai ya. Di dunia Iya. olahraga itu kan tidak didominasi oleh Western iya kan, kan. gitu ya. Dunia olahraga misalnya sepak bola lah. Afrika itu kan mendominasi sekarang. Benar-benar. Di dunia seni kan Korea itu kan mulai Ya, masuk Mulai, sebagai betul. Artinya kan iya kan? Di dunia pendidikan diharapkan kayak gitu juga. Oh. Jadi maksudnya itu kan pembahasan tentang Iya, iya. imperialisme knowledge itu tuh emang jadi bahasan kelas pertama yang kita lakukan sebagai student PhD di Amerika, itu tuh pembahasannya tentang itu. Oh. Adanya iya. penjajahan keilmuan itu. Jadi kita harus dicerahkan di situ. Iya, mereka Jadi juga salah satu mencerahkan itu. sebenarnya. artinya Gitu. memang ya ini kan bagian dari bukan hanya kemudian dominasi Barat gitu ya, tapi juga Barat memberikan ruang juga bahwa dunia Betul. ketiga Ada ataupun kritik-kritiknya. negara-negara berkembang itu juga harus didorong untuk Benar. maju kan gitu kan, Ya, secara sudah makin pengetahuan. banyak peneliti-peneliti Western itu tuh yang juga kemudian terbuka pikirannya gitu loh, yang kemudian berpikir bahwa Paradigmatiknya udah berubah Iya, tuh dari yang lama kemudian membuka hal yang baru kan. Apa tuh Mi? Kalau di itu Mi, di zaman Sejarah. Belanda itu apa tuh? Bukan kultur stelsel, apa tuh yang Kultur style sama kerja paksa. bukan. Lupa tuh apa nih? Yang memberikan ke
Ya orang seperti Hatta. Politik etis. Politik ya. etis. Kan politik etis itu kan memberikan kesempatan pada masa pribumi untuk sekolah ke situ. Iya kan? Kan modelnya seperti itu. Kan berarti secara global memberi kesempatan ke negara-negara dunia ketiga untuk mengakses itu. Dulu kelasnya mungkin belum PSD, Pak. Tapi walaupun gini, saya masih ingat PSD termuda di Indonesia waktu itu yang itu adalah Joko Sutono. Kabarnya dia 21 tahun 8 bulan. Dia sudah menjadi PSD. Di Leiden. PSD. Di Leiden. Ya, pokok. Kemudian apa tuh? Bapaknya Prabowo siapa? Sumitro itu menjadi ahli ekonomi, ahli doktor ekonomi. 22 tahun 2 bulan. Berarti kan sebenarnya sistem orang Indonesia berarti kalau gitu kan bisa mengikuti sebenarnya. Sebenarnya punya kemampuan. Tapi kadang-kadang kitanya juga yang merasa kecil hati. Kadang-kadang kita udah takut sendiri gitu loh. Inferior udah inferior sendiri gitu. Aduh gimana ya nanti tuh di situ saya bisa bersaing nggak sih dari ternyata sama-sama aja maksudnya makanya salah pemaknaan kali. Juga, salah pemaknaan tentang agama. Katanya di mata Tuhan semua orang itu kecil gitu. Mungkin salah memaknainya. Salah memaknainya. Iya. Ya makin seru lah sebenarnya nggak ini ya maksudnya dalam arti memang tadi pendidikan itu menjadi sangat penting bagi masa depan kita gitu. Dan memang salah satu jalan ke Eropa, ke Amerika adalah bagaimana kemudian kita tidak hanya belajar dan menyerap inspirasi, tapi juga balik lagi ya. Balik lagi ke Indonesia, balik lagi berkontribusi ke Indonesia untuk ya tadi kalau filosofinya Ki Hajar Dewantara kan adalah ya pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk naik kelas, Pak. Untuk naik kelas, Pak. Tidak akan ada orang-orang Irlander jadi petinggi kalau tidak ada pendidikan, Pak. Betul. Ya kan? Jadi ya tadi ya paradigmanya macam-macam ya di dalam dunia pendidikan. Tadi ada hegemoni terkait dengan dunia pendidikan gitu yang kemudian ternyata memang ya hegemoni ini juga harus memberikan ruang kepada orang-orang yang pendidikan itu harus demokratis lah gitu kepada semua orang, semua ras gitu agar memang kita tadi kalau bahasa Kang Hikmat ya naik kelas, karena kalau nggak naik kelas ya tinggal kelas. Tapi memang menarik ya menurut saya menarik karena apa? Kalau lihat sejarah bangsa ini kan dicerahkan oleh orang-orang yang berpendidikan barat sebagian. Sebagian berpendidikan barat. Ada orang seperti Soekarno yang sekolah tapi kan itu ITB itu pun dibentuk oleh Belanda gitu kan, oleh Belanda walaupun memang sekolah di lokal gitu. Berarti kan terjadi kesadaran. Kan itu anak haramnya kolonialisme itu melahirkan orang-orang yang ternyata lebih memakannya sendiri gitu dari perspektif kolonialisme. Ini kan berarti kan kalau banyak orang Indonesia merasakan pendidikan di negara-negara barat, kita juga harus membalikan kondisi bagi keuntungan bangsa ini. Betul. Sama seperti apa ya kata-katanya Hamengkubuwono IX waktu itu. Wah. Cuman gue lupa bahasa bahwa sekalipun aku adalah berpendidikan barat, aku tetap seorang Jawa. Jadi ini memang menjadi penting ya. Teh Fitria yang viral di sosial di media-media bahwa Putri Minang yang kuliah di kampus tertua di dunia dan mendapatkan IPK 4. Nah, ini kan bagian dari prestasi yang kemudian apa ya istilahnya membanggakan bagi bangsa lah. Jadi harusnya memang publikasi tentang orang-orang Indonesia hebat itu harus lebih kuat. Nah, betul. Supaya orang Indonesia termotivasi untuk ini belajar. Bagi teman-teman yang di sana yang merasa berprestasi di dunia, oke kita bikin buku nih. Kalau itu lain lagi. Ya, saya kira itu ini pembicaraan menarik. Betul. Ya, panjang lah ya, panjang banget dan memang nggak cukup lah untuk bahas di podcast kita kali ini gitu. Mungkin nanti di kita podcast berikutnya. Tapi bagi teman-teman yang kemudian ingin lebih detail, pengen tahu dengan Teh Fitriana, pengen mentorship langsung, bisa kontak aja ya ke channel kita di Ngecapruk Rumah Kayu. Nanti sesi selanjutnya ada konsultasi mentorship lah. Gitu ya. Teh Fitriana Anjayani katanya mau ngasih mentorship beasiswa, trik-trik beasiswa mentorship gratis lah dari Teh Fitria gitu kan. Ini bagian dari
Kontribusi Apa ya? terhadap bangsa. Bisa. Oke. Teh, ada nggak pesan terakhir yang bisa disampaikan singkat padat jelas buat teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa, hidup di luar negeri, dan kemudian pengen balik lagi kontribusi bagi bangsa? Apa ya? Paling ini aja sih. Kalau memang kita udah punya kemauan dan kemudian kita tahu kita mau apa ke depan gitu ya, dikejar aja gitu loh. Kalau gagal ya kemudian bangkit lagi, kita kejar lagi gitu loh. Kalau mau dapat beasiswa ya hanya itu formulanya. Gitu. Gagal, Maju Maju lagi. coba lagi. Dan Gagal, bangga, coba lagi. dan Sampai bangga ketemu. jadi orang Indonesia ya. Dan kalau bisa setelah kita dapat beasiswa ke luar negeri dan Balik. belajar di luar negeri, kita bisa balik lagi ke Indonesia Iya, dan bangun sama-sama negara ini. Kalau bahasa orang solehnya begini. Apa Pak? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Gitu. Quote of the day. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa kita dalami hari ini tentang beasiswa, perjalanan kehidupan lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan tetap tadi bagaimana kemudian kita punya visi ke depan lah, bahwa hidup ini harus penuh dengan karya besar dan juga penuh dengan kemanfaatan. Oke, sampai ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu di episode selanjutnya. Tetap like, subscribe di YouTube kita Ngecapruk Rumah Kayu, follow dan share juga Instagram kita, TikTok kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di Ngecapruk di Rumah Kayu di episode Ruang selanjutnya. bercerita.